Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bisa berjumpa dalam ibadah pada hari ini. Bapak Ibu, saya percaya dengan penyertaan Tuhan, Tuhan selalu melindungi, memberkati kita. Bagi Bapak Ibu Saudara, jika masih dalam keadaan yang sakit, kita tetap percaya, berdoa, dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami pada saat ini bersama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan, menyembah dan berdoa kepada-Mu. Engkau bertahta atas pujian kami. Engkau berfirman bagi kami dan Engkau mendengar setiap doa dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari-hari kita lalui bersama Yesus. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Sebut nama Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup
benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Jalan hidup orang benar, amin, semakin terang hingga rembang tengah. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Bapak Ibu siap untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini? Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkaulah yang kami puji, Engkaulah yang kami muliakan. Saat ini Tuhan, kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkati kami semua, supaya kami bisa melihat jauh lebih dalam daripada apa yang dapat kami pikirkan. Biarlah Tuhan tunjukkan jalan-jalan-Mu bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, kita perlu semakin mengenal bahwa Tuhan adalah yang penuh dengan kasih dan kuasa dalam kehidupan kita. Hari ini kita sudah memuji Tuhan. Dalam pujian sebelumnya mengatakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya. Saudara yang kasih Tuhan, pujian ini diambil dari Amsal. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara bisa membuka bersama-sama. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya, puji Tuhan. Ayat ini merupakan Amsal daripada Salomo. Dia menuliskan jalan orang benar itu cahaya, terang, ya. Semakin terang seperti sampai rembang tengah hari. Tetapi sebaliknya kalau orang yang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka seperti dalam kegelapan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga lebih suka kalau terang daripada gelap. Dan bahaya daripada kegelapan adalah tersandung. Dan biasanya di dunia ini orang kalau kesandung marah. Aduh, kenapa sih ini menonjol? Ya mungkin ada suatu benda, atau mungkin kenapa sih barang ini nggak diberesin? Orang semua marah-marah, ya. Nah, kalau orang fasik lebih marah lagi Bapak Ibu Saudara. Karena mereka nggak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Tapi kita sebagai orang percaya sebenarnya harus bersyukur kalau kita tersandung, kita tahu bahwa mungkin ya kita kurang hati-hati, atau mungkin kita berjalannya terlalu cepat, terburu-buru, mendahului daripada rencana Tuhan. Sehingga akhirnya kita belajar dan menyadari bahwa kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan terlalu jauh tertinggal dari Tuhan, jangan juga terlalu cepat sehingga meninggalkan Tuhan dari kehidupan kita. Tetapi orang fasik enggak berjalan bersama dengan Tuhan. Orang fasik mereka berjalan dalam kegelapan. Sehingga ketika mereka
menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi sandungan dalam hidup mereka, yang ada mereka hanya marah dan mereka nggak tahu apa yang mereka bisa ubah dari kehidupan mereka supaya mereka tidak tersandung lagi. Betapa bersyukurnya kita sebagai anak Tuhan, karena terang itu membuat kita tahu apa yang harus kita ubah dari kehidupan kita. Yang mulai mengerti, mulai memahami, boleh katakan amin. Tuhan menghendaki kita jauh lebih sabar. Ada amin? Artinya jangan emosi, jangan marah-marah, mudah tersinggung. Tuhan mau kita lebih giat, lebih rajin. Artinya jangan malas, jangan mengharap orang lain melakukan bagi kita. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan itu selalu memberkati kita. Saya sangat percaya. Tetapi kalau Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, dalam kehidupan, dalam pekerjaan mungkin menemukan kegagalan, sepertinya kok rezekinya, kata orang dunia, rezekinya kok seret ya. Sepertinya Bapak Ibu merasa kok begini-begini saja. Bapak Ibu Saudara bisa perbaiki. Bapak Ibu bisa mengubah kehidupan kita. Dengan apa? Dengan pertolongan Tuhan. Caranya bagaimana? Melihat apa yang harus kita ubah dalam hidup kita. Mungkin kebiasaan kita adalah berat tangan. Bapak Ibu ketika melihat ada sesuatu yang perlu dikerjakan, Bapak Ibu mungkin berpikir lebih baik orang lain yang mengerjakan. Atau mungkin tidak melatih diri kita untuk cekatan, untuk sigap melakukan segala sesuatu. Dari hal yang kecil kita harus melatih supaya akhirnya diri kita menjadi sigap atau menjadi cekatan. Di dunia ini orang senang kalau orang itu bertanggung jawab, orang itu peduli. Bayangkan katanya orang Kristen, tapi ada suatu masalah, ada satu hal yang harus dikerjakan, bukan urusan saya. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita ubah. Sikap kita, di mana Tuhan memang kita jangan takut untuk rugi, jangan takut untuk capek. Memang kelihatannya mungkin bagi Bapak Ibu berpikir, kalau saya melakukan itu apa untungnya buat saya? Atau mungkin berpikir, kalau saya melakukan itu kira-kira nanti saya dapat apa gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu berarti sama dengan dunia. Nanti Bapak Ibu hanya bisa marah-marah, kenapa ya? Kok saya selalu kurang dan kurang? Karena apa? Bapak Ibu kurang rajin. Kalau datang segala sesuatu pengennya pas-pas waktu. Masih untung kalau tepat waktu. Tapi orang yang pas-pas waktu biasanya seringkali terlambat. Bayangkan orang yang rajin. Makanya pemazmur di Amsal juga dikatakan bahwa hai pemalas, belajarlah kepada semut. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kehidupan ini sebenarnya indah, diberkati Tuhan. Apalagi jalan bersama dengan Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu percaya berjalan dengan Tuhan artinya Tuhan memberkati kita? Amin. Tetapi jangan sampai kita tersandung. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang harus kita ubah. Keadaanlah yang terang di dalam kasih Tuhan membuat kita sadar apa yang harus kita ubah. Mungkin yang tadi sifatnya Judas, ya, nggak peduli sama orang. Bapak Ibu, kita nggak hidup sendirian. Jangan merasa egois. Jangan merasa diri kita itu paling benar. Mari kita berubah dalam diri kita. Melalui perubahan hidup kita, kita menghargai sesama kita, memberikan respon, memberikan dukungan, lebih rajin, ya, bersahaja. Kalau dunia, kalau orang-orang sekitar kita diberkati dengan kehidupan kita, saya yakin Tuhan akan jauh lebih memberkati Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Mau diberkati Tuhan? Mari rubah kehidupan kita. Itulah sebabnya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian tambah terang sampai rembang tengah hari. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang paling penting adalah hati kita. Ayat ini saya akan lanjutkan di dalam ayat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kita harus jaga hati kita. Hati yang mau dipimpin oleh Tuhan,
hati yang mau mengikuti Tuhan. Jangan mengaku sebagai anak Tuhan tapi hidupnya tidak mau berubah menjadi lebih kasih, lebih ini. Merasa dirinya sudah pintar, merasa dirinya sudah tahu, merasa mungkin, maaf Bapak Ibu Saudara, yang sudah pelayanan. Jaga hati kita. Karena jangan-jangan apa yang kita anggap baik, apa yang kita sesuai ini, sekarang memang Tuhan izinkan kita untuk berubah. Mungkin Tuhan sudah berbicara melalui teman kita, mungkin Tuhan berbicara juga dengan hati kita. Tapi kadang-kadang manusia tuh suka melawan. Kalau untuk berubah itu rasanya gak nyaman, apalagi malu. Nanti kalau saya berubah, saya dianggap saya lemah. Saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaan kita, lebih baik kita semakin baik di hadapan Tuhan, artinya ikuti perubahan yang Tuhan mau. Karena itu akan membawa hidup kita jauh lebih indah di hadapan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini berbicara kalau kita gak jaga hati kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan, untuk siap berubah menurut kehendak Tuhan, nanti hati kita akan diliputi dengan rasanya kita gak takut untuk berubah, takut untuk dilihat oleh orang lain kelemahan-kelemahan kita. Selalu ingin kita tuh dianggap sudah rohani, selalu mungkin kita dianggap sebagai orang yang lebih senior. Saudara, akhirnya kita fokus hanya untuk menutupi kehidupan kita, dan akhirnya kerohanian kita akan pelan demi pelan akan mengalami bisa mati secara rohani. Puji Tuhan, biarlah pada hari ini kita belajar bahwa setiap kehidupan kita dalam pimpinan Tuhan, kita mau melihat kalaupun ada hal yang harus kita rubah, jangan takut untuk berubah. Bersyukurlah kepada Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kita, karena perubahan kita akan membuat kita jauh lebih baik di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini, berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bapa, kami datang pada malam hari ini Tuhan, menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau di dalam hidup kami Tuhan, mungkin selama ini ada hal-hal yang belum maksimal di hadapan Tuhan dalam rencana-Mu, sesungguhnya Tuhan siap untuk menolong dan memberkati kami. Tapi ampunilah, mungkin ada hal-hal yang belum kami ubah. Saat ini Tuhan, kami tidak mau seperti orang fasik yang hidupnya tersandung, yang berjalan dalam kegelapan, yang tidak tahu apa yang menyandung kehidupan mereka. Tapi kami mau menjadi orang percaya yang berjalan diterangi oleh cahaya fajar yang semakin terang hingga rembang tengah hari Tuhan. Artinya lewat perubahan di hidup kami tidak takut, kami tidak malu, kami tidak ragu, karena perubahan ini kami persembahkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, agar hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, banyak tantangan, banyak masalah yang harus kami hadapi, tetapi ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, satu demi satu kami temukan ada jawaban, ada pertolongan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami akan menyembah-Mu lewat pujian, lewat doa, lewat syukur kami. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ya Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami berdoa, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari berdoa. Mari sembah Dia lebih dalam lagi, lebih memuliakan Dia. Angkat pujian-Mu, bawa hati-Mu. Haleluya. Oh Yesus, kami sembah, kami muliakan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ketika kami berjalan dalam hidup ini Tuhan, seringkali kami menghadapi kesulitan, kesukaran. Tetapi Tuhan, terima kasih. Ketika kami lemah, ketika kami mungkin tidak berdaya, Tuhan, Kau selalu hadir. Engkau selalu datang menguatkan kami. Kasih-Mu Tuhan menjadi berkat yang besar dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa, saat ini kami datang memuji Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan, kami bawa hidup kami. Mungkin dengan doa-doa yang belum kami ucapkan Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu di sini ya Bapa. Kami rasakan Engkau hadir bagi kami Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus Tuhan. Kami yakin Tuhan di saat kami lemah, disitulah kekuatan-Mu nyata bagi kami. Engkau yang memberikan pertolongan bagi kami. Engkau yang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Haleluya, ku menyembah-Mu. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Ya rarararabaya syanda. Ya rarararabaya syanda. Ya rarararabaya syanda. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu di mana saja yang pada malam hari ini atau saat ini datang dengan memiliki kebutuhan, memiliki permohonan untuk masalahmu, untuk penyakitmu, untuk kesusahanmu, untuk apa saja yang menjadi pergumulanmu. Hari ini ketika kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang berkuasa, mari pujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini, bernyanyi sambil berdoa kepada Tuhan. Oh haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan percaya kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan penyertaan daripada Yesus Kristus,
serta kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Diberkatilah dalam iman percayamu, diberkatilah dalam kehidupanmu hari ini selamanya hingga Maranatha Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.